Pencegahan penyakit menular. Apa yang dimaksud penyakit menular? Penyakit menular dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Apa penyebab penyakit menular? Penyebab penyakit menular adalah kuman. Kuman yakni organisme kecil yang dapat menyebabkan infeksi. Kuman tidak terlihat oleh mata manusia dan ada di mana-mana, termasuk di udara, tanah, dan air serta pada makanan, tanaman, dan hewan. Kuman bisa terlihat dengan menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Apa saja yang termasuk kuman? Virus yang menyebabkan penyakit meningitis, cacar air, campak, flu, HIV, dan COVID-19. Bagaimana virus bisa menyebabkan penyakit batuk dan pilek? Mari kita perhatikan berikut ini.
Bagaimana gejala penyakit flu? Hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk-batuk, sakit tenggorokan dan sakit menelan, mata terasa sakit dan berair, sakit kepala dan nyeri otot, demam. Bagaimana gejala virus corona 2019? Gejala hampir sama dengan batuk dan flu. Namun, jika keadaan lebih parah, harus dirawat di rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Bagaimana cara pencegahan flu dan coronavirus? Menggunakan masker dan jaga jarak dengan sesama. Hindari kerumunan. Rajin cuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Tidak berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Etika bersin dan batuk. Mari kita belajar beretika ketika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan. Buang tisu ke tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Jika sedang sakit, jangan lupa memakai masker. Bakteri menyebabkan infeksi seperti sakit tenggorokan, infeksi telinga, saluran nafas, dan penyakit pada pencernaan, contoh diare. Mari kita simak penyebab diare, yaitu bakteri Salmonella. Beberapa gejala yang diakibatkan diare antara lain tinja lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, terkadang disertai darah pada tinja. Diare yang bukan disebabkan kuman dan tidak menular antara lain disebabkan oleh infeksi usus, pemakaian obat-obatan, alergi bahan makanan. Apa yang bisa kita lakukan jika anak mengalami diare? Berikan anak larutan Oralit. Jika tidak tersedia larutan Oralit, dapat dibuatkan larutan gula garam. Takarannya adalah 3 sendok gula ditambah 1 sendok garam dimasukkan kepada 1 liter air matang dalam gelas. Ajari anak untuk minum air lebih banyak. Jika diare berlanjut terus, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas pembantu, atau rumah sakit.
Jamur dapat menyebabkan infeksi di berbagai bagian tubuh, dan yang paling sering adalah di kulit. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Mari kita melakukan pencegahan dengan cara menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah, menghindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit menular. Tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti handuk atau pakaian dengan penderita berpenyakit kulit. Menghindari kebiasaan menggaruk kulit atau lepuhan yang muncul pada kulit. Parasit. Yang termasuk parasit adalah telur cacing penyebab penyakit cacingan. Berikut gambar telur cacing penyebab cacingan. Berikut gambar cacing kremi. Gejala yang umumnya muncul pada seseorang yang mengalami infeksi cacing kremi berupa sulit konsentrasi belajar, gatal pada bagian anus terutama saat malam hari, tidak nafsu makan dan berat badan turun, nyeri perut, mual, muntah dan pusing. Diare, anemia atau kekurangan darah, beberapa faktor yang menyebabkan infeksi cacing kremi. Kebiasaan mengisap jari biasanya pada anak-anak, tidak menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi cacing kremi. Pencegahan penyakit cacingan. Setelah buang air besar, cuci tangan memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Kuku tangan tidak panjang. Minum obat cacing 6 bulan sekali. Memakai alas kaki sandal atau sepatu jika berada di luar rumah. Di manakah kuman hidup? Tempat kuman hidup yaitu pada tubuh manusia, pada tubuh hewan, pada makanan, menempel di makanan, pada air, pada tanah.
Bagaimana cara kuman keluar dari tempat hidupnya? Mulut, air ludah, muntah, batuk, dan bersin. Luka, air kencing, tinja. Bagaimana kuman menyebar? Cara kuman menyebar yakni kontak langsung pada alat mainan, tanah, atau tangan. Melalui udara ketika bersin dan batuk. Makanan dan air minum yang tercemar. Lalat, kecoa, tikus. Bagaimana kuman masuk ke dalam tubuh? Melalui mulut, melalui hidung, melalui luka yang tidak ditutup plester, melalui mukosa mata, siapa saja yang bisa tertular penyakit? Siapapun dapat dengan mudah sakit, terutama bayi. Anak-anak, orang dewasa dengan daya tahan tubuh rendah, orang yang tidak diimunisasi, semua orang bisa terkena.